Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah rela meninggalkan pekerjaan teman-teman yang sebenarnya untuk sore ini. Yang sebenarnya mungkin ada yang mau masak sayur, masak nasi, atau bahkan ada yang pergi timba air, bahkan itu mau masak nasi babi mungkin. Tapi hanya karena kami atau saya secara pribadi, jadi teman-teman meluangkan waktu untuk datang mengikuti katekisasi. Kembali pada materi kita pada saat ini. Pluralisme agama adalah pandangan atau sikap yang mengakui keberagaman agama sebagai kenyataan yang harus diterima, dihormati, dan dijaga dalam masyarakat. Berikut adalah pengertian pluralisme agama dalam beberapa poin. Yang pertama, pengakuan terhadap keberagaman agama. Pluralisme agama mengakui bahwa ada berbagai agama yang berbeda dengan keyakinan, ajaran, dan praktik ibadah yang bervariasi masing-masing. Agama memiliki nilai dan makna yang berbeda bagi pengikutnya. Yang dimaksud di sini ialah bahwa kita di Indonesia ini sendiri memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda-beda. Jangankan pulau Indonesia saja, di Pulau Sumba sendiri kan, atau di pulau khusus di Sumba Timur saja banyak kepercayaan yang berbeda-beda, yaitu agama Kristen, Islam, bahkan Marabu itu tersendiri. Dan kita jangan menganggap mereka karena mereka non-Kristen atau karena mereka bukan orang Kristen, jadi kita menganggap bahwa mereka itu bukanlah sesama kita atau mereka itu tidak layak untuk hidup berdampingan dengan kita. Atau ketika mereka mau bantu kita terkadang menolak bantuan dari mereka karena mereka bukan orang Kristen. Begitu pula dengan kita, ketika kita mau membantu mereka, kadang kita memperhitungkan buat apa kita bantu mereka, karena mereka orang Islam, karena mereka orang Marabu atau lain sebagainya. Kenapa kita tidak hanya fokus kepada orang-orang yang sesama agama Kristennya kita? Terkadang kita seperti itu. Nah, dan yang kedua, penghormatan terhadap semua agama. Pluralisme agama menuntut adanya sikap saling menghormati dan tidak merendahkan agama lain. Meskipun agama-agama tersebut berbeda, masing-masing harus dihargai dalam konteks keyakinan dan praktiknya. Sekalipun mereka berbeda dengan keyakinan dengan kita sebagai orang Kristen, tapi kita tidak punya hak untuk menolak mereka untuk berada dalam lingkungan kehidupan kita atau berada dalam sekitaran kita. Dan yang ketiga, kesetaraan agama. Dalam pluralisme agama, setiap agama dianggap setara dan tidak ada agama yang lebih unggul atau lebih rendah dari yang lainnya. Ya. Yang artinya bahwa semua agama itu sama. Nah, ini diciptakan oleh satu Tuhan. Kita semua ini diciptakan oleh satu Tuhan yang Maha Kuasa. Namun kita berbeda-beda cara yang menyembah iman yang kita percaya. Contohnya kalau Islam beda mereka, tapi dalam keyakinan mereka yakini bahwa ada kebenaran, bahwa agama yang mereka ada kebenaran dan ada keyakinan. Seperti itulah yang disampaikan oleh para ahli Indonesia. Dia mengatakan bahwa setiap agama itu sama, namun hanya caranya kita itu yang berbeda-beda, cara menyembahnya kita kepada Tuhan yang kita yakini yang berbeda-beda. Dan yang keempat, dialog antara agama. Pluralisme agama mendorong adanya dialog antara agama untuk membangun pemahaman bersama. Mungkin kita agama menciptakan kerukunan antara kelompok agama yang berbeda-beda. Yang artinya ketika kita berdampingan dengan yang berbeda dengan agama yang kita tidak boleh bukan berdialog dengan mereka. Ketika kita mengatasi masalah, kita bekerja sama untuk mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Bukan karena mereka berbeda karena mereka bukan orang Kristen, jadi kita seolah tidak mau bekerja sama dengan mereka, tidak mau
tidak mau berkomunikasi dengan mereka, kita tidak mau membantu mereka, kita tidak mau ketika mereka membantu kita, karena kita menganggap bahwa mereka berbeda dengan agama dengan kita. Mereka juga orang Kristen atau mereka adalah orang Kristen. Dan yang berikutnya bentuk antara umat beragama dalam Indonesia ini, atau terlebih khusus negara Indonesia, terlebih khusus di Sumba Timur, ada begitu banyak perbedaan, baik itu agama dan begitu yang kedua pluralisme budaya. Dan begitu pula dengan Pulau Sumba. Pulau Sumba ini sendiri kan ada 4 kabupaten. Dalam 4 kabupaten ini kita berbeda-beda budaya. Ya, kalau kami di sana ya, tidaknya kami sebagai seorang SPD dan Gong kamu sebagai orang Sumba Timur. Itu kan beda. Kalau kami di sana, Gong kami kan masih ada tambur kecil, masih ada yang dikatakan tambur besar, bahkan Gong itu sampai 6. Kalau di Sumba Timur yang saya lihat kayak 4 Gong, tambah tambur, ya kan? Itulah perbedaan. Dan yang kedua itu pluralisme sosial dan pengakuan terhadap berbagai pandangan kritis, hak individu serta kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Ya, kita tidak bisa untuk memaksa kita untuk harus ikuti apa yang menjadi pendapatnya kita, apa yang menjadi pemahamannya kita tidak bisa untuk memaksa orang lain untuk dia ikuti. Ya. Yang berikutnya, makna kerukunan antara umat beragama. Kerukunan umat beragama diindikatif dengan istilah toleransi. Toleransi berarti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam lingkai persaudaraan. Kerukunan antara umat beragama adalah satu kondisi sosial ketika semua golongan agama dapat hidup bersama tanpa merugi hak dasar untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Untuk itulah para pendiri negara Indonesia telah merumuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengeratkan berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipakai untuk mengeratkan berbagai perbedaan dalam suatu pelangi yang indah. Dalam negara Indonesia juga kita sudah dibuat dalam kesatuan, yaitu dalam semboyan tadi yang tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika kita sudah disatukan begitu. Nah, demikian juga dalam firman Tuhan yang kalau kita berbicara tentang firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Di situ sudah menunjukkan bahwa Alkitab tidak berbicara tentang kerukunan antara umat beragama secara langsung, tetapi hukum kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih yang melewati batas-batas suku, bangsa, agama, dan budaya. Perintah kasih bersembunyi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa ayat ini bersifat umum, bahwa ayat ini kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, bahwa ayat ini bukan hanya tertuju kepada yang sesama Kristen, namun semua orang yang ada di sekitar kita, baik itu dia dari manapun atau perbedaan apapun yang dimiliki, baik itu dia dari rambut keriting, kulit hitam atau apapun. Itulah artinya firman ini mengatakan bahwa kasih hati sesama. Berikutnya, berbagai sikap dalam hubungan antara umat beragama sebagai warga negara Indonesia yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka kita perlu mengingat bahwa Pancasila merupakan ideologi negara. Maka dalam hal ini, sikap
sikap toleransi beragama harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta mengingat kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap toleransi sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Menurut seperti masyarakat Indonesia, toleransi menjadi jembatan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tanpa toleransi, umat beragama tidak dapat memahami satu sama lain. Berikut adalah beberapa yang mewujudkan kerukunan antara umat beragama. 1. Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya. Kita tidak bisa untuk menghina orang tua agama, atau kita tidak bisa untuk menghina orang Marapu bahwa apa yang mereka yakini itu salah, atau apa yang mereka percaya itu salah. Begitu juga dengan orang Islam. Orang Islam juga tidak berhak untuk menghina kita bahwa agama Kristen itu salah, agama Kristen itu bukan itu agama yang sesungguhnya. Mereka juga tidak punya hak seperti itu. Nah, dan yang kedua, saling hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, antara berbagai golongan agama dan umat-umat beragama dan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara. Nah, begitu juga pula dengan kita. Ketika kita mau untuk membangun Pulau Sumba, contohnya untuk Pulau Sumba Timur, kita tidak bisa untuk hanya bekerja sama dengan yang sesama agamanya dengan kita, tapi kita juga tidak akan terhindar dari yang agama Katolik, agama Islam, dan yang mau Buddha, mau yang Marapu pun juga. Itu kita sama-sama Pulau Sumba, yaitu kita sama-sama satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Timur. Jadi kita harus bekerja sama dengan mereka. Jadi jangan kita memandang dari latar belakang mereka, karena mereka berbeda keyakinan dengan kita. Berangkat dari materi yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, yaitu apa yang kamu pahami mengenai pluralisme, atau mengapa pluralisme itu penting? Dari materi yang saya sudah bahas hari ini, kira-kira apa yang kamu pahami, atau apa yang kita harus saling menghargai perbedaan, tidak boleh menghina, tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain, karena kita sama. Masih ada? Sama juga tidak paham. Nama siapa tadi? Amdu. Betul apa yang kamu sampaikan, bahwa pluralisme adalah bagaimana kita untuk saling memahami, saling menerima, saling menghargai, saling menghormati, tanpa kita memandang dia dari latar belakang apapun. Jadi refleksinya bagi kita pada saat ini adalah dalam pengajaran kampusasi pluralisme mengajak kita untuk mengakui keberagaman budaya, bahasa, keyakinan, dan latar belakang sosial yang ada di dalam komunitas gereja dan masyarakat luas. Ajaran Kristen menekankan kasih dan penerimaan terhadap sesama tanpa memandang perbedaan. Oleh karena itu, pluralisme menjadi dasar yang relevan untuk menunjukkan bagaimana ajaran Kristen dapat diterapkan dalam dunia yang hidup. Dengan mengakui keberagaman ini, kita diajarkan bahwa semua orang diciptakan menjadi gambaran dan layak dihormati. Pengakuan ini tidak berarti bahwa kita logika dan iman Kristen, melainkan menunjukkan penghormatan pada atas dan kebebasan individu. Dalam refleksi ini, kita juga menyadari bahwa pluralisme tantangan sekaligus peluang.
mengasihi, saling menolong, saling menghargai, saling menerima keberadaan orang lain, baik itu dia berlatar belakang agama dari manapun, dari suku manapun, dari bangsa manapun, atau keadaannya seperti apapun. Demikian materi yang saya dapat bagikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.